Selamat sore teman-teman. Kita sudah membuat form nota, entry nota, di detail nota, isi kode barang, kemudian akan tampil data barangnya, kita isi jumlah pesan, kita add, maka data akan kesimpan dalam tabel, nanti akan ditampilkan semua data nota detail. Artinya barang yang ada di nota. Nah, ini yang belum kita buat adalah bagaimana memasukkan data yang ada di tabel ke dalam tabel JTable di nota detail. Baiklah, selanjutnya kita mulai. Pertama kali yang kita lakukan adalah mendesain terlebih dahulu. Jadi ini desainnya gitu ya, kita lihat. Jadi kita tabel nanti akan isi kode barang, nama barang, satuan, harga nota, jumlah pesan sama jumlah. Kita kembali ke pesan pertama kali yang kita buat di kelas di sini ya. Kita buat adalah membuat default tabelnya, default tabel model gitu ya. Nah, ini kita kasih nama O model. Kemudian kita bikin juga tabel kolom. Ini karena kita mau setting ya, berarti kita pakai tabel kolom. Sudah buat, kita kasih nama O, mungkin gini ya, O call misalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstruktornya gitu ya. Di sini kita merubah kelas menjadi objek. Berarti this titik omdl ya kan, sama dengan new default. Nah, ini kolom nanti aja kita setting ya. Kemudian di sini kita bisa membuat program juga untuk membuat kolom. Jadi public void setting gitu ya, mungkin ya, lebih setting tabel tbl kolom tbl nota detail. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian ini kita panggil aja ya. Jadi pada saat form ini dijalankan, kita langsung memanggil setting ini. Nah, ini. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menghubungkan table model, tabel detail nota, titik set model dengan this titik o model. Biasakan kalau memanggil atribut dari sebuah kelas, gunakan this, seperti itu. Kemudian sudah selesai, baru kita bisa membuat kolomnya. This titik add kolom. Oh sorry ya, bukan di sini ya, tapi apa namanya? This o model, mdl ya kan, titik add kolom. Nah, ini kita kasih nama KD barang. Ini kita copy aja ya, karena nanti ada, kalau kita lihat desain itu ada 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti kita copy aja dulu. Ctrl C gitu ya. 2 3 4 5 6. Nah, baru kita ganti ini ya, yaitu kita kasih nama barang. Di sini adalah satuan. Nah, kita lihat lagi ke model yang kita desain ya kan, satuan, harga nota, jumlah pesan gitu ya. Satuan, harga nota sama jumlah pesan, baru sini jumlah. Nah, jumlah itu didapat dari harga nota dikali jumlah pesan, nanti disimpan di jumlah. Nah, kita sudah membuat kolom. Selanjutnya kita pengen setting lebar dari sebuah kolom. Kita siapin dulu ya, integer. Terus call width sama dengan ini, kasih kurung kerawal ya.
kita ketik aja, kita kira-kira ini satuannya pixel ya. 75, 300, 100, 120, 75, 120. Nah, jadi Anda bisa 120. Nah, jadi nanti kalau misalnya nggak pas, tinggal ditambah lagi, bisa ditambah di kurang seperti itu. Yang penting akan harusnya menghasilkan yang ideal. Kemudian kita harus merubah tadinya default gitu ya, auto resize. Sekarang kita off kan auto resize-nya, yaitu TBL nota detil set auto resize mode gitu ya. Kita isi dengan apa? Java titik swing titik jtable titik auto resize nya di open. Nah gitu ya. Kemudian kita font tbl detil nota set font buka kurung new font. Nah ini kita setting fontnya apa, kita kasih Tahoma font titik. Nah ini plain, kalau pengen di boldin bisa ya. Kemudian di sini kita kasih 16 kira biar tampilannya kelihatan besar gitu. Nah sudah selesai kita setting, baru kita buat supaya nanti yang ada perbedaan mana yang key mana yang bukan gitu ya, yaitu default tabel cell. Nah ini ya, renderer kita siapin ya. Nah itu kita kasih nama reader sama dengan new default tabel cell renderer, kemudian titik koma ya. Nah ini sudah kita buat, langsung kita ini tujuannya untuk menentukan ya bahwa mana yang dianggap sebagai key, nanti akan kelihatan. Nanti kita lihat bedanya lah ya. Terus ada integer, kita kasih defaultnya i sama dengan 0. Kemudian kita bikin for integer v titik 2 call kontrol spasi ya. Nah ini ada mungkin buka kurung, di sini tutup kurung. Nah gitu. Lalu kita enter, ini udah masuk. Selanjutnya kita setting kolomnya gitu ya, yaitu apa, this titik o call sama dengan tbl detil ya, tabel detil nota titik get kolom model, get kolom model titik get kolom. Nah ini yang ke i. Nah gitu ya, kita ambil kolom model yang ke i gitu kan. Kemudian kolom yang ke i, baru kolom i itu kita setting lebarnya, this titik apa, o call titik set, aduh apa ya ini, set call titik set preference gitu ya. Nah ini kontrol spasi dia nggak bisa, kita cek lagi ya, this titik o call titik set preference widthnya kita kasih yang v. Kemudian sudah selesai, baru kita if i sama dengan 0. Nah i yang ke 0 gitu ya, maka apa yang kita lakukan, this titik o call titik set cell renderer, ini kita pakai renderer. Nah ini ya,
Sudah selesai itu, nah i-nya supaya berubah kita buat i sama dengan i plus 1. Nah cukup begini ya. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita tes ya, nanti hasilnya nanti kolomnya sudah tersetting. Kita shift F6, lagi berproses ya. Nah ini kita lihat, kita lihat nota. Nah ini sudah tadi ya, sudah tersetting lebarnya. Selanjutnya kita pengen mengisi data. Nah cara ngisi datanya gimana, yaitu kita ambil public void isi tbl detail. Nah gitu ya. Nah, diperhatikan rumusnya tadi ya, kita lihat di sini. Ini kode barang, nama barang, satuan. Berarti yang harus kita lakukan adalah membuat kontrol dulu. Nah sekarang kontrolnya udah ada belum untuk ngisi data tadi. Nah kita buka di kelas kontrol. Mungkin kita lihat sini ya, CTR nota. Nah kita lihat simpan, dan ini nggak ada ya, baru sampai simpan. Nah ini berarti kita buat, yaitu public. Nah kita pengen mengisi model ya. Nah ini kita akan mengisi model dari isi tabel nota. Nah itu nanti kita masukkan ke dalam sebuah objek seperti itu ya, yaitu kita masukkan dalam sebuah objek array list. Nah array list, objek ini array gitu ya. Kemudian kita kasih nama isi tabel nota detail. Nah ini referensinya adalah datanya berdasarkan P nomor nota. Nah udah selesai. Ini ada garis bawah. Ini berarti kalau kita perhatikan belum diimport ya array listnya, maka dianggap tidak dikenal. Nah gitu ya, kita coba. Ini masih udah ada sebetulnya. Kita ini udah ada ya pada saat kita bikin, cuman ini belum ada returnnya, karena kalau bukan void, kalau void tidak perlu return, kalau ini harus ada returnnya. Oke, supaya nggak salah, array list isi objek ini array gitu ya, dengan v list lst sama dengan new array list. Nah baru kita return ya, return v. Nah hilang ya. Nah ini masih nih array. Oh ini kurang a ya. Oh ya benar. Ah ya, array list. Nah kemudian baru kita bikin programnya, yaitu untuk membuat membuat program untuk menampilkan sebuah objek gitu ya. Caranya gimana? Oh mungkin namanya sebaiknya bukan isi tabel tapi get all gitu aja ya, yaitu kita kasih nama aja, jangan isi ya, mungkin get all nota detail. Nah gitu ya. Nah sudah selesai ini baru kita bikin for setting objek dulu ya. Objek array, salah ya, array kita isi dengan v data. Nah baru kita buat for objek gitu ya, v titik 2 dis titik o nota detail titik get all data. Get all data kita masukin. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan,
dia langsung masuk aja ya, tapi di sini ada perubahan data. Kan kalau di nota detail itu isinya nomor nota, kode barang, harga nota sama jumlah pesan. Tapi ternyata di desainnya ini diminta ada nama barang satuan, ada jumlah. Nah, berarti harus ditambah. Nah, di sini berarti kita rubah. Nah, kita siapin v data sama dengan new object. Nah, gitu ya. Nah, ini ada berapa objeknya? Kita lihat lagi desainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka di sini kita tulis 6. Nah, v data yang ke 0 itu kita isi dengan v yang ke sama dengan v yang ke 0. Gitu ya. Nah, ini udah artinya apa? Kita ngambil ini adalah nomor nota. Sorry. Ke satu ya kita ambil karena nanti yang akan kita tampilkan di objek. Nah, kemudian kita pengen mencari kode barang. Di situ ini kan kode barang ya. Kemudian ingin menampilkan nama barang. Nah, berarti kita harus apa? Dis titik nota detil titik biasa ada di sini ya. Set KD barang. Ada sini ya. Set KD barang kita isi dengan apa? V data yang ke 0. Nah, nih. Di sini ada V data yang ke 0. Pertanyaan sederhana lagi, kenapa ini ada lampu gitu ya? Oh iya Pak, kalau kita kan sepakatnya setiap kita masukkan data ya, ini tipenya objek. Sedangkan set KD barang itu tipe datanya string. Berarti kita harus merubah dari objek menjadi string. String titik value of gitu ya. Nah, kita masukin ke sini. Nah, ini sudah masuk tipe data string. Kemudian kita masukkan nama barang di v data yang ke 1 ini kita isi dengan nama barang. Berarti dis titik get data barang. Nah, ini ya. Yang ke 1. Jadi kalau Anda buka kelas barang itu nanti ya. Get data barang itu yang ke 1. Nah, barang. Yang kedua itu satuan. Gitu ya. Yang kedua itu adalah kita isi dengan satuan. Nanti kita lihat di kelasnya biasanya. V data yang kedua gitu ya sama dengan di copy aja ya. Ctrl C, Ctrl V, ini yang kedua. Ya, kode barang, ini nama barang, kedua satuan. Tapi kalau masih ragu, kita lihat aja di sini. Kita ambil CLS barang. Nah, ya. Nah, ini ya, kita lihat 0, 1, 2. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian kita kembali ke kontrol nota. Nah, kita lihat desain lagi ya. Kalau kita bingung, kita lihat desain. Ini sudah satuan sudah, ini kan 0, 1, 2. Yang ketiga adalah harga nota. Nah, berarti kalau harga nota itu yang ketiga ya. Kalau ragu-ragu hitung lagi. 0, 1, 2, 3. Nah, berarti yang ketiga harga nota itu. V data yang ketiga gitu kan ya. Nah, harga nota itu ada di V. V itu berapa? 01 yang kedua. V itu adalah nota detil. Nah, Anda bisa buka lagi kelas nota detil. Nah, ini urutannya. Kemudian kita rubah dulu integer V harga sama dengan integer titik parse integer dari V2. Nah, jadi kita rubah. Nah, ini kebalik lagi nih. Kalau parse integer itu harus string, nggak boleh objek. Sedangkan V itu adalah objek. Ya udah, kita rubah dulu string titik value of gitu ya. Nah, kita tutup sini. Nah, sekarang sudah benar. Kemudian kita yang ketiga itu satuan, langsung aja ya, integer V1 V jumlah pesan gitu. Sama dengan
integer titik parse integer. Nah, kita ambil v string ya, kita supaya nggak bingung, copy aja yang di atas ini kan sama nih. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kata kasih yang ke 3. Anda masih ragu nih, Pak, kalau detil nota 3 tuh emang jumlah pesan. Kita ada kelas, dan udah kebuka ya, kelas nota detil. Nah, lihat 0, 1, 2, 3. Nah, itu urutannya, makanya harus konsisten biar nggak bingung. Nah, sudah selesai, baru kita bikin integer jumlah, v jumlah. Apa rumusnya? Yaitu v harga dikali dengan apa? V jumlah pesan. Ya, udah bisa jumlah, baru kita masukkan v data yang keempat, itu isinya jumlah sama dengan v harga. V data yang kelima itu adalah v jumlah pesan. Nah, v data yang keenam itu sama dengan apa? V jumlah. Udah selesai. Baru kita masukkan ke dalam apa? VLST titik add v data. Nah, ini udah masuk. Nanti data ini kita kirim ke, dari kontrol kita kirim ke form. Nah, ya kan? Nah, ini udah jadi. Terus tinggal kita memasukkan. Nah, isi data tabel ini otomatis berdasarkan string apa? P nomor nota. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal apa? Masukkan for apa? Objek v.2 o dis titik o nota titik get all detil nota. Nah, ya. Baru tinggal kita masukkan dis titik o model titik add row. Nah, ini kita masukkan objek tadi, kita masukkan. Selesai udah. Ya. Dia sudah masuk. Nah, ini ada sistem penulisannya ya. Kita rubah aja, klik, ikutin, ceritanya sama. Nah, sudah selesai. Kapan nota diisi? Yaitu berdasar ini nota ini, ya kan? Nah, kita apa? Isi dis titik isi nomor isi tabel nota sama dengan, nah, ya. Nah, mari kita lihat shape F6, kita coba. Misalnya kita tulis apa? NT 0001. Nah, ini ada salah nih. Kita lihat kenapa salahnya ya. Di kontrol 14. Lihat. Ternyata ini kan 6 ya. 0 1 2 3. Nah, ini harusnya kebanyakan ya, keluar dari array. Nah, yang keempat itu adalah, nah yang ketiga itu adalah harga. 4 itu jumlah pesan, 5 tuh. Nah, ya kan? 6 jadinya dari 0. Nah, tadi kelewatan. Kelebihan jadi 7. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita shift F6 lagi. Kita ambil NT 0001. 02 ya, kita lihat. Nah, datanya tampil di sini. Fontnya nanti tinggal dilebar tingginya gitu ya. Nah, bisa cari di internet ya. Bagaimana cara meninggikan baris baris di JTable. Nah, ini selesai nih jadi. Seperti itu. Kemudian kita lihat kalau satu gimana? Apa yang terjadi? Wih, rangkep dia. Berarti logikanya apa?
Setiap kita ngisi, kita hapusin dulu data yang ada gitu ya, baru kita tambah. Nah, berarti kita bikin modul hapus dulu ya, menghapus ini ke refresh dulu, baru kita isi dengan data yang baru. Oke, di sini kita bikin ya, kita kasih nama mungkin public clear table nota detail. Nah ini ya, berarti nota detailnya itu kita bersihkan gitu. Gimana caranya? Kita masukin dulu, ada berapa baris tuh nota detail. Oh ini ada void, nah gitu ya, int jumlah row gitu ya, baris jumlah row kita isi dengan apa, dis titik md apa, model ya. Nah, bukan JTable ya, tapi di model yang kita hitung, get row on. Nah kita bisa tadi kalau misalnya 3 ya hasilnya akan 3, baru kita hapus, yaitu apa, kalau if buka kurung jml row-nya lebih besar dari 0, misalnya 1, baru kita proses gitu ya. Kalau lebih kecil dari 1 ya nggak usah lah, nggak usah dihapus ya. Apa yang dihapus karena datanya kosong. For integer i sama dengan 0 gitu ya, dimana i lebih kecil dari jml row. Nah dimana i diisi dengan plus. Nah gitu ya, jadi kalau selesai ditambah dengan 1, baru dis titik model titik remove row. Nah yang nol, jadi yang dihapus itu dari atas, dia dihapus atas, nanti dia akan naik ke atas otomatis, hapus atas naik ke atas otomatis, maka area yang ke 0 aja yang dihapus gitu ya, dia akan naik ke atas sampai dia selesai. Jadi kapan itu dihapus, yaitu sebelum isi table. Nah, bisalah Anda panggil di sini ya. Sebelum data diisi kita bersihkan dulu. This titik clear table. Nah, udah selesai, kita coba ya. Kita coba dulu. Coba dulu ya, bentar. Coba dulu. Nyoba gimana kalau nyoba? Ini kita udah berapa menit ya? 27 ya. Bentar. Kita coba dulu. Gimana nyobanya nih? Aduh, jadi lupa saya. Kita coba dulu gimana cara nyobanya, itu Shift F6. Ya kita coba ya, kita isi dengan nt 0001. Oh sorry, kita tampil. Nah ya, kita coba isi dengan 02 nt 02. Kita coba. Nah ya, nggak numpuk ya, berarti program sudah berjalan. Kalau 03 kosong, dia ternyata 03 itu belum ada detailnya. Nah bisa kita tambah, mungkin bisa kita tambah di sini add. Nah gitu ya, begitu add kita panggil lagi isi detail seperti itu. Misalnya kita coba ya, B001. Nah gitu ya, misalnya kita isi 4, kita add. Nah kenapa begitu di add nggak tampil ya, karena nggak dipanggil itu isi notanya. Kalau ini kita tab, dia tampil nggak? Nah nampil ya. Oke, berarti di event add ini kita tambahin isi table. Oke gitu, supaya kemudian kita hapus dulu aja ini gitu ya. Kita hapus, kemudian kita buka desain, kita klik add gitu ya, kita event mouse klik. Nah begitu data sudah disimpan di sini, langsung kita apa, dis titik isi atau isi table. Nah ini ya, kita masukin txt nomor nota titik get text. Nah, kita coba lagi ya, Shift F6. Sebentar,
kita lagi jalan dulu, misalnya kita nota NT 0001. Nah sekarang 3 masuk ya. Kemudian 03 kita cek lagi. Nah dia cuma 1. Saya mau nambah sekarang B 002. Nah gitu ya. Di sini kita kasih 1 add. Nah dia langsung nambah ya, otomatis karena fungsinya sama dengan mengambil data yang sudah disimpan, tampilkan dan seterusnya ya. Nanti kalau misalnya bagaimana kalau menghapus, nah itu ada lagi nanti sesi, ada tutorialnya. Nah demikianlah program nota untuk memasukkan data yang sudah disimpan ke dalam tabel. Oke, silakan dicoba ya. Terima kasih.